Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar generasi milenial? Semoga kabar baik-baik saja ya. Di hari yang cerah ini, semoga hatinya juga cerah ya. Oh iya, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, karena itu aku akan memperkenalkan diri dulu nih. Kenalin, nama aku Jusandi. Aku dari Prodi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah. Nah, podcast ini dibuat dalam rangka mensukseskan KPM tematik tahun 2021. Oh iya, teman-teman tahu enggak siapa itu generasi milenial? Nah, itu dia. Istilah generasi milenial memang sedang akrab terdengar nih. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis dari Amerika Serikat. Mereka adalah William Strauss dan Neil Howe yang dituangkan di dalam beberapa bukunya. Nah, pada podcast kali ini aku akan membahas cara yang harus dilakukan generasi milenial untuk membangun negeri. Jika kita berbicara tentang anak milenial, pasti yang ada di benak kita adalah anak-anak muda yang memiliki semangat yang tinggi. Kaum milenial adalah mereka generasi muda yang terlahir antara tahun 1980-an sampai 2000 dan seterusnya. Maka milenial sendiri dianggap spesial karena generasi ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan teknologi. Kaum milenial terlahir di mana dunia modern dan teknologi canggih diperkenalkan publik. Contohnya seperti handphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Nih, aku kasih tahu ya beberapa cara anak milenial untuk membangun negeri. Yang pertama itu memanfaatkan fasilitas internet untuk ladang bisnis. Contohnya itu seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Di zaman yang sudah sangat canggih ini, keberadaan internet bagaikan kebutuhan pokok yang sulit untuk diabaikan. Internet sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari bagi semua kalangan loh. Bagi baik itu orang dewasa, remaja, maupun anak-anak. Tak terkecuali para pelaku bisnis yang sangat terbantu dengan adanya internet untuk menjalankan bisnis mereka tentunya. Jika kita lihat, banyak sekali dari anak-anak muda untuk berjualan online, menulis karya-karya ilmiah, membuat film-film pendek yang bagus, dan lain-lain. Salah satunya yang lagi mendunia adalah YouTube. Banyak dari kalangan anak milenial menjadi YouTuber loh. Karena selain memberikan kontribusi seperti pendidikan, hiburan, dan lain-lain, dari YouTube kita bisa menghasilkan uang juga. Yang kedua itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Belum lengkap nih rasanya jika anak milenial tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gaul boleh saja, hanya saja kita harus bertakwa, seperti tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Contohnya seperti berjudi, meminum minuman keras, dan lain-lain. Seseorang yang bertakwa akan selalu dapat bimbingan loh, petunjuk beserta hidayah dari Sang Pencipta. Maka dari itu, jangan sampai anak-anak milenial tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Setelah kita saksikan, setelah kita lihat, tak semua anak milenial berakhlak. Ada juga dari kalangan anak milenial tidak mencerminkan kepribadian yang baik. Yang dalam artian bahwasanya anak milenial perlu didikan agama supaya melahirkan anak milenial yang berakhlak. Yang ketiga itu meningkatkan kreativitas diri. Berpikir kreatif adalah salah satu ciri yang harus dimiliki oleh semua orang. Kreativitas sendiri sebenarnya bukan suatu konsep yang mudah untuk didefinisikan. Sebagai fenomena yang kompleks, kreativitas telah menghasilkan pendekatan-pendekatan penelitian yang sangat bervariasi dengan metodologinya masing-masing. Nah, ahli psikometri seperti Torrance berasumsi bahwa kreativitas adalah suatu sifat terukur dan menekankan pada pengembangan tes yang mengukur pemikiran divergen. Ahli-ahli tersebut mempunyai uji coba yang panjang untuk melihat dengan cermat hubungan antara kreativitas dan kecerdasan dan mempelajari sifat-sifat kepribadian dari individu yang kreatif. Nih, ada beberapa hal nih supaya bisa melatih kreativitas. Yang pertama itu amati sekeliling kita. Yang kedua berimajinasi. Kata siapa nih? Berimajinasi itu negatif. Nggak selamanya kok berimajinasi buruk. Ada juga positifnya. Contohnya seperti pelukis untuk menghasilkan hasil lukis yang bagus. Karena berimajinasi bisa meningkatkan kreativitas yang tinggi. Contoh lain seperti para YouTuber yang selalu menyumbangkan karya-karya yang luar biasa. Yang ketiga yaitu mengambil sudut pandang yang berbeda. Jika orang lain melihat sesuatu dengan biasa-biasa saja, maka kita harus melihat ke sudut yang luar biasa. Contohnya memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sebuah karya. Keempat, melakukan sesuatu yang baru. Nah, ini nih dengan teknologi yang kalau kita bilang perkembangannya sudah sangat pesat, teman-teman bisa membuat terobosan baru nih, seperti membuat sebuah aplikasi. Bayangkan saja jika kita bisa membuat sebuah aplikasi, wah nggak kebayang ya, banyak uangnya. Kelima, mencatat dan disiplin. Nah, ini tips dari aku teman-teman, cara yang harus dilakukan generasi milenial untuk membangun negeri. Terima kasih atas semua perhatian. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.